Nia mendekati tempat itu. Perlahan-lahan, kakinya menjajak di atas lantai. Ia mendekat semakin mendekat, bahkan ia akan melewati kamar misterius itu sebelum ia Nia berbalik. Ternyata Silpi yang memanggilnya. Mungkin dalam bahasa kita, Nia. Ia masih mengenakan seragam sekolahnya. Ia berdiri melihat Nia. Silpi duduk di ranjang. Nia melepaskan satu persatu sepatu yang Silpi kenakan. Anak itu sedari tadi hanya melihatnya saja, tanpa bicara. Tidak seperti Silpi yang biasanya. Kamu kenapa? Kok diam aja dari tadi? Tanya Nia membuka percakapan. A, a, ao, ae, ucap Silpi. Kamu bicara apa? Dia bertanya lagi. Silpi menunjuk sesuatu, kemudian menggeleng-gelengkan kepalanya dengan keras, sembari tetap mengatakan, Ao, ae. Ia tidak pernah melihat ekspresi Silpi semarah ini. Lebih tepatnya seperti memperingatkan Nia. Iya, apa yang coba kamu katakan? Nia masih mencoba memahami. Namun Silpi terus-menerus mengulangi kalimat itu. Diakhiri percakapan mereka yang tidak menemukan hasil. Silpi mencakar wajah Nia, lalu ia pergi begitu saja, seakan ia kesal, karena Nia tidak mengerti maksud ucapannya. Malam telah tiba, Nia membuka pintu, ia mencoba menahan agar suara lonceng tidak berbunyi. Ia tidak mau membangunkan Silpi dari tidurnya. Sedari tadi, Nia sudah menahan agar tidak perlu kamar mandi. Namun sial, perutnya semakin sakit. Nia pun akhirnya beranjak pergi sendiri. Sehati-hati bagaimanapun, suara lonceng tetap bunyi. Meski begitu, Nia yakin Silpi tidak akan terbangun hanya karena suara yang sudah coba ia redam sekecil mungkin. Nia melihat kamar-kamar di sampingnya sudah tertutup rapat. Lantas, ia mulai menuju anak tangga. Menuruninya. Setiap langkah ketika dia berjalan, ia merasa setiap malam tempat ini seperti memberikannya sensasi yang berbeda dibanding siang. Cahaya temberam dari cahaya lilin yang sudah diletakkan di beberapa sudut membuat dia merasa kesal sekaligus ngeri. Kegelapan seakan menelannya bulat-bulat. Nia membuka pintu kamar mandi. Ada 4 pintu yang memang dibuat agar anak-anak tidak berebut saat pergi sebelum keberangkatan ke sekolah. Saat Nia mencoba membuka pintu pertama, ia tidak dapat membukanya. Di bawah pintu terlihat bayangan seorang di sana. Nia memilih pintu sebelah, tepatnya di sebelah persis pintu pertama. Nia mendengar suara air berkecimpuk di sana. Namun, tidak ada suara apapun selain itu. Membuat Nia terjebak dalam suasana canggung, yang membuatnya hanya bisa diam, sembari fokus dengan kegiatannya. Sampai terdengar suara tertawa dari anak-anak, membuat pikiran Nia buyar, dan mendengarkannya dengan seksama. Suaranya nyaris seperti suara anak-anak lain di sini, namun suara itu membuat Nia tidak nyaman dibuatnya. Nia menempelkan telinganya, mencoba mendengar lebih jelas suara itu, apakah benar-benar berasal dari pintu pertama. Namun, hening. Sampai dari pintu ketiga, suara tertawa terdengar lagi. Nia yang mendapati kejadian itu terhenyak sesaat. Sebelum buru-buru menyelesaikan kegiatannya, Nia membuka pintu. Langkah kakinya cepat buru-buru meninggalkan tempat itu. Namun bayangan seakan ada yang mengikuti membuat Nia tidak berhenti melihat siapa yang ada di belakangnya. Ia buru-buru naik tangga saat satu kakinya terpeleset setelah merasakan sebuah sentuhan. Nia berteriak, rasa sakit luar biasa ketika kakinya menghantam tangga kayu. Membuat Nia tidak dapat menahannya lagi. Namun saat Nia memeriksa luka memar di kakinya, ia mendapati suara tawa itu lagi. Kali ini sumber suara ada di ujung anak tangga, tepat di mana kamar Nia berada. Di ujung anak tangga, Nia melihat sosok anak-anak tengah berembung. Melihat Nia dari sana, wajah dan bagian tubuhnya tertutup kegelapan. Manakala Nia memperhatikan mereka perlahan. Mereka pergi, namun masih dengan suara tawa yang mengerikan itu.
Meski dengan kaki tertatih, Nia mencoba naik. Sesampai ia di pintu kamarnya, seseorang membuka pintu. Nia bisa melihat Silpi seakan sudah menunggunya. "Wah, au, iya," katanya. Nia hanya melewati Silpi sembari membatin, "Si anak." Siapa itu si anak? Batin Nia. Terdengar suara seseorang membentak dari luar kamar. Suaranya menyeruak seakan ia sedang bercakap dengan yang lain. Namun, hanya ada satu sumber suara yang terdengar mendominasi. Seakan-akan kelakar amarah itu hanya ditumpahkan saja. Nia terbangun, matanya menatap bayangan di pintu. Perlahan, gerak tubuh Nia mulai bangkit. Ia menyibak selimut. Menurunkan kaki, namun rasa nyeri membuat Nia menggercit menahan sakit kakinya. Nia melihat kakinya. Ia tidak tahu bila memar yang ia dapat rupanya separah ini. Warnanya ungu dengan bentuk menonjol yang mengerikan. Meski rasa sakit itu menusuk daging, ia berjinjit. Mendekati pintu, ia ingin menguping. Apa yang sedang mereka bicarakan? Siapa yang berkelakar? Nia menepi dinding, melihatnya dari celah pintu yang sudah terbuka sebelumnya. Di sana, Nia melihat Silpi dengan Niika. "Kamu, apa belum puas? Kamu bikin takut setengah mati temanmu dulu. Untuk kali ini, hentikan Silpi. Jangan lakukan itu lagi." "Ya," bentak Niika. Nia tidak mengerti apa yang Niika ucapkan. Namun kalimatnya menunjuk pada siapa dan apa yang coba ia sampaikan. Nia masih menguping. Nia bisa melihat Silpi hanya menunduk. Sesekali ia mencuri pandang. Kemudian ia melirik Nia. Entah Silpi tahu atau tidak. Mata Nia dan Silpi bertemu di satu titik. Diakhiri dengan lekukan senyuman. Silpi tahu Nia menguping. Banyak yang Niika sampaikan kepada Silpi. Namun anak itu lebih terlihat seperti tidak mendengarkan sedikit pun apa yang dikatakan oleh Niika. Seakan apa yang keluar dari mulutnya akan Silpi muntahkan lagi. Namun dari sana Nia jadi tahu cara Silpi berbicara dengan Pamong. Rupanya Silpi bisa menggunakan bahasa isyarat, menggunakan gerak jari dan tangannya. Dari gerak jari jemarinya ada beberapa yang Nia tidak akan bisa lupakan. Dan setiap gerak jari itu muncul, ekspresi Niika selalu berubah. Lebih ke ngeri atau marah, matanya melotot, bibirnya gemetar. Namun, Nia tidak tahu apa yang Silpi sampaikan, sehingga Niika bisa seperti itu. Menahan diri di tempat itu, rupanya menambah nyeri di mata kaki Nia yang memang sudah sangat parah. Sampai akhirnya, Nia tidak bisa menahan dirinya lagi. Ia tersenggal sebelum kehadirannya disadari oleh Niika, yang kemudian mempergokinya berdiri di samping pintu yang terbuka. "Kamu ngapain Nia?" tanya Niika keheranan. Tatapan matanya menyelidik. "Kamu nguping ya?" Bersambung, "Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh."